like, subscribe, and ting-ting. Yo guys, assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu teman aku ingin aku bahas topik yang sangat seru banget sih menurut aku. Jadi sebelum muncul konspirasi tentang virus corona, ada banyak teori konspirasi yang sempat menghebohkan dunia. Salah satunya yaitu teori konspirasi bumi datar. Gengs, menurut kalian bumi itu bulat atau datar? Teknologi telah membantu kita menyaksikan sendiri bahwasannya bumi itu bulat. Bukan lagi sekedar kesimpulan dari deretan-deretan fenomena yang menjadi pembuktian tak langsung. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari konspirasi bumi datar ini, aku ingin cerita dulu nih latar belakang dari awal mula kenapa ada teori bumi datar, ada bumi bulat. Jadi pada tahun 600 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno bernama Pythagoras berujar bahwasannya bumi ini bulat. Tentu saja pernyataan itu sangat mengejutkan pada masanya. Sebenarnya pada abad pertengahan, pernyataan bumi itu bulat seperti bola sudah bisa diterima nih guys. Hanya saja seperti yang dibantah oleh Galileo, bumi masih dipandang sebagai pusat tata surya. Kemudian di pertengahan 1800-an, Samuel Rowbotham muncul dengan pendapat yang lain. Ia mengumumkan bahwasannya bumi ini bentuknya itu datar. Bahkan pada 1,5 abad kemudian lahirlah masyarakat bumi datar atau disebut dengan Flat Earth Society (FES) di internet. Oke guys, jadi aku akan bahas teori konspirasi bumi datar dari perspektif Mark Hughes, yang mana dia ini tewas ketika dia di dalam roket. Yang mana teori konspirasi yang satu ini sangat dipercayai oleh masyarakat atau Society of Flat Earth tadi, atau komunitas bumi datar tadi masih banyak yang mempercayainya. Walaupun itu hanya segelintir saja sih guys ya. Jadi Mark ini tewas pada saat syuting untuk acara Homemade Astronaut, yang mana acara ini untuk stasiun televisi Science Channel. Yang namanya teori konspirasi, aku tidak menuntun kalian untuk percaya kepada satu sisi. Di sini aku mengajak kalian untuk berdiskusi, sebutkan teori kalian untuk tidak percaya kepada satu sisi saja. Dan yang namanya belajar, pasti kita akan belajar dari setiap sisi, agar kita tidak salah masuk ke dalam lubang yang ternyata itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Knowledge is among us, so amazing. Here you go. Melansir dari Life Science Channel, komunitas bumi datar meyakini bahwasannya permukaan bumi itu adalah datar. Mereka menyatakan bahwasannya bumi bulat itu adalah konspirasi Badan Antariksa Amerika Serikat dan lembaga pemerintahan lainnya. Teori bumi datar terkemuka menyatakan bumi adalah piringan dengan lingkaran Arktik di pusat dan di benua Antartika. Sebuah dinding es setinggi 150 kaki di sekitar lingkaran. Karyawan NASA, kata mereka, menjaga tembok es itu untuk mencegah orang yang memanjat dan juga jatuh dari piringan. So, bagaimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Apakah kalian setuju dengan teori yang pertama? Next. Komunitas bumi datar menjelaskan siklus siang dan dalam terjadi karena matahari dan bulan yang merupakan bola berukuran 32 mil atau setara dengan 51 km bergerak dalam 3000 mil atau setara dengan 4828 km di atas bidang bumi. Mereka percaya adanya antimun yang tak terlihat yang mengaburkan bulan selama gerhana bulan terjadi. So guys, gimana menurut kalian dengan teori yang kedua? Apakah kalian percaya dan atau apakah kalian menentang teori tersebut? Komen di bawah. Next. Penganut paham bumi datar menyatakan bahwasanya gravitasi adalah ilusi. Loh kok bisa guys? Bisalah, masa enggak? Mereka berkata sebuah objek tidak berakselerasi ke bawah, melainkan bumi yang berakselerasi ke atas pada 32 kaki per detik kuadrat, atau setara dengan 9,8 meter per detik kuadrat, dan juga didorong oleh kekuatan misterius yang disebut dengan dark energy. Adapun apa yang terletak di bawah cakram bumi, mereka mengaku tidak mengetahuinya. Namun sebagian penganut bumi datar percaya bahwasannya itu adalah batu. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju nih dengan teori yang ketiga ini? Tulis di kolom komentar. Next.
Oke, next guys, komunitas bumi datar yakin banget dan percaya bahwasanya foto yang ditujukan kepada mereka bahwasanya bumi bulat itu adalah hasil editan. Mereka juga menyatakan bahwa perangkat GPS dibuat untuk membuat pilot pesawat berpikir mereka terbang dalam garis lurus di sekitar bola ketika mereka benar-benar terbang dalam lingkaran di atas piringan bumi. Belum ada keterangan resmi mengenai motif di balik bumi adalah datar dirahasiakan. Namun, penganut bumi datar menilai hal itu ada kaitannya dengan finansial. Jadi guys, ini ada satu kutipan halaman FAQ situs web bumi datar menyatakan dan juga menjelaskan singkatnya secara logis akan jauh lebih murah atau mudah untuk memalsukan program-program luar angkasa daripada benar-benar memilikinya. Jadi mereka yang mendapat keuntungan konspirasi dari pendanaan yang diterima NASA dan badan antariksa pemerintah lainnya dari pemerintah. So, bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Next. Sejumlah selebritis mengaku percaya bahwasanya bumi itu bentuknya adalah datar. Salah satunya adalah rapper Bobby Ray Simmons Jr. atau lebih dikenal dengan Bob B. Dia diketahui merilis lagu yang disebut dengan Flatline. Jadi lagu Flatline ini sebagai respon atas perdebatannya dengan astrofisikawan bernama Neil deGrasse Tyson. Selain Bob, mantan pemain NBA Shaquille O'Neal juga sempat menyatakan bahwa bumi datar usai berkendara dari Florida ke California dalam sebuah podcast yang ditayangkan pada tanggal 27 Februari 2017 yang lalu. Namun akhirnya Shaquille ini menyatakan bahwa pernyataannya adalah sebuah candaan. So guys, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, diskusi kalian. Next. Oke guys, dan yang ini yang terakhir, teori ini cukup pendek juga sih. Wakil Presiden Flat Earth Society, Michael Wilmore, menuturkan metode zetetik menekankan pada rekonsiliasi empirisme, rasionalisme, dan membuat dedukasi logis berdasarkan data empiris. Dalam astronomi zetetik, persepsi bahwa bumi itu datar mengarah pada deduksi bahwa bumi itu benar-benar datar. Anti-moon, konspirasi NASA, dan yang lainnya hanyalah rasionalisasi. So guys, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, mungkin itu ada beberapa teori yang sangat dipercayai oleh komunitas bumi datar atau segelintiran orang. Dan aku harap kalian tidak terlalu percaya banget karena kita di sini hanya diskusi. Dan di sini aku mau speak up lagi guys. Jangan karena kalian menonton video ini kalian nanti langsung mencari tahu, oh ternyata bumi itu nggak bulat. Kalian malah menyatakan bahwasannya bumi itu datar guys. Jadi alhasil ketika kalian mencari tahu bahwasannya kebenaran dari bumi datar itu memang benar, nanti kalian akan disuguhkan dengan konten-konten yang menunjukkan bahwasanya bumi itu memang benar-benar datar. Padahal banyak juga dari perspektif bumi bulat mengatakan, no, aku lihat kok bumi itu bulat. Karena dengan bantuan teknologi-teknologi, mereka nih punya bukti bahwasannya bumi itu nggak datar. Ini buktinya loh, gitu. Tapi karena kalian sudah disuguhkan dengan bubble-bubble dari thumbnail dan thumbnailnya seperti itu, maka seakan-akan telinga kalian itu kayak ditutup gitu. Jadi kalian itu lebih percaya dan lebih yakin dengan bumi datar ini. Jadi aku harap kalian tidak terperosok ke dalam lubang yang salah guys. Kita hanya diskusi. Seperti yang aku bilang di intro tadi, ketika kita ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu, kita harus belajar dari setiap sisi, bukan belajar dalam satu sisi saja. Dan bukan mengingkari eksistensi gagasan yang lain. Nah, jika bubble ini terjadi atau thumbnail ini terjadi, kalian akan memiliki kecenderungan dalam satu sisi, satu pemikiran yang mengakibatkan kalian menjadi fanatik. So guys, aku mengambil satu contoh yang mana tidak kontroversial. Yang bahaya itu adalah ketika kalian mengenal satu ideologi yang ekstrim tentang rasisme, pengucilan, tentang ras mana yang paling baik, dan lain sebagainya. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya, follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Behind the scenes. Kemudian pada abad 1800-an, bukan sih, mana ada abad 1800-an, bergerak daram terus.